Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan ketemu lagi teman-teman, sahabat dimanapun Anda berada. Perawatan jambu kristal dan ini teman-teman, ini sudah mulai berbunga lagi. Jadi pada video kali ini saya hanya sedikit berbagi informasi saja teman-teman. Ini hasil metode ronduk yang sudah saya upload videonya. Ini benar-benar terbukti teman-teman ya. Jadi metode runduk ini ya, yang kita rundukan di beberapa video yang lalu sudah kita upload. Nah, ini adalah jambu kita yang mengeluarkan tunas-tunas baru, dan ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya terbukti dia membawa bakal bunga ya, dia membawa bakal bunga. Ini juga membawa bakal bunga, dan ini juga membawa bakal bunga. Jadi metode runduk ini manfaatnya sangat besar. Di samping kita nanti pemanennya juga cukup gampang teman-teman. Dalam hal perawatannya pun begitu mudah. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara perawatan jambu kristal agar jambu kristal nanti bisa menghasilkan buah yang besar, yang mulus ya, tanpa ada ulat. Dan ikuti terus videonya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu ya, biar nanti tidak ketinggalan informasi dari kami tentang durian, jambu, alpukat, dan lain-lain. Jadi begini teman-teman, untuk perawatan jambu batu kristal agar nanti bisa menghasilkan buah banyak seperti ini, yang pertama adalah pemangkasan. Kita harus rutin lakukan pemangkasan seperti ini. Saya sudah sampaikan di beberapa video yang lalu dalam hal pemangkasan. Kita rutin lakukan. Karena jambu kristal ini teman-teman, kalau tidak dipangkas, dia tidak akan pernah membawa buah. Ini hasil bukti nyata. Setelah saya pangkas di sini, dia membawa bakal buah, membawa buah ya. Nah, setelah kita pangkas di sini, ini membawa bakal bunga lagi. Jadi seperti itu teman-teman, jambu kristal itu harus dilakukan seperti itu ya. Nah, ini adalah metode runduk yang kita lakukan. Ini terbukti membawa bakal bunga ya, cukup banyak. Nah, di samping itu juga teman-teman, di samping kita melakukan pemangkasan, perawatan rutin lainnya yaitu adalah melakukan proses pembungkusan. Jadi jambu kristal ini tidak akan bisa mulus atau tanpa ulat ya, seperti ini kalau tidak dibungkus. Saya yakin kalau jambu kristal tidak dibungkus, dalamnya ini akan busuk teman-teman, karena biasanya akan disuntik oleh alat buah. Nah, ini adalah bukti bahwa kita melakukan perawatan dengan cara dibungkus seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ini bisa menghasilkan buah-buah mulus seperti ini teman-teman. Ya, ini buah-buahnya mulus glowing seperti ini. Itu yang kedua ya, kita lakukan pembungkusan. Nah, sebesar apa melakukan pembungkusan? Biar lebih aman teman-teman,
Nah, nanti sebesar ini, ya sebesar jempol jari ya. Ini lakukan pembungkusan. Kalau sudah besar, sebesar bola pingpong, sebaiknya jangan dibungkus teman-teman. Biasanya kalau sebesar itu sudah dilakukan penyuntikan atau sudah disuntik oleh lalat buah. Jadi sebaiknya dibungkusnya sebesar ini teman-teman. Untuk apa? Menghindari terjadinya busuk atau disuntik oleh lalat buah. Dan yang metode yang ketiga, yaitu kita rutin melakukan pemupukan teman-teman. Jadi kalau kita tidak dipupuk, jambu ini tidak akan seperti ini teman-teman. Lihat, ini hasil metode runduk. Ya, kita rundukkan seperti ini. Ini semua membabakal buah. Ini tidak akan memperoleh buah sebanyak ini teman-teman. Ini pohonnya masih kecil. Ini buahnya ada sekitar 3, 4. Ya, di sana ya 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Ini udah tumbuh lagi bakal buah. Kita menggunakan pupuk rutin hanya NPK aja teman-teman. Kita lakukan pemupukan rutin setiap 1 bulan sekali dengan cukup menggunakan 1 sendok makan saja. Nah, inilah teman-teman hasil dari semua proses perawatan itu, dan hasilnya seperti ini. Jadi ikutilah cara-cara kami untuk merawat jambu kristal agar jambu kristal ini bisa menghasilkan buah-buah seperti ini teman-teman. Nih sudah kita bungkus nih pendek-pendek. Ini hasil metode runduk. Semuanya sedang berbunga teman-teman. Nah, biar jambu itu hasil buahnya bulat, sebaiknya bulu hidungnya dibuang teman-teman. Nah, bulu hidungnya seperti ini kita buang. Nanti setelah dibungkus ini buahnya akan bulat. Jadi mungkin itu aja teman-teman, informasi pada hari ini. Jadi kita melakukan metode-metode tadi supaya nanti bisa menghasilkan buah jambu yang kita idam-idamkan ya teman-teman. Satu adalah pemangkasan, kedua adalah pembungkusan, ketiga adalah pemupukan, dan yang terakhir adalah penyiraman teman-teman. Jadi di musim kemarau seperti ini tetap ya jambu kristal itu harus dikasih air atau disiram supaya nanti tetap buahnya akan menjadi lebih besar teman-teman. Kalau kekurangan air biasanya nanti buah-buahnya akan lebih kecil. Dan tentunya yang terakhir juga teman-teman, kalau nanti tanaman kita sudah terserang oleh lalat ulat, talat, dan kutu kebul, sebaiknya lakukan segera penyemprotan dengan insektisida, maksudnya untuk mengusir hama. Apabila tidak dilakukan penyemprotan, di kemungkinan tanaman jambu akan lebih jelek teman-teman, tidak bagus. Oke, itu aja informasi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan tentang informasi tentang perkebunan kami ya. Terima kasih kepada subscriber saya yang selalu aktif menonton channel kami sehingga channel kami bisa berkembang teman-teman.
Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.